Penata Kanselerai. 1. Seorang penata kanselerai sedang menyusun agenda pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Australia. Dalam menyusun agenda tersebut, hal yang paling krusial untuk diperhatikan adalah A. Penyediaan makanan dan minuman. B. Pemilihan lokasi pertemuan. C. Pengaturan waktu dan materi pembahasan. D. Penyiapan hadiah kenang-kenangan. E. Penentuan jumlah peserta. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tugas utama penata kanselerai dalam menyusun agenda pertemuan bilateral adalah memastikan pengaturan waktu dan materi pembahasan yang efektif. Hal ini krusial untuk memaksimalkan hasil pertemuan dan mencapai tujuan diplomatik yang diinginkan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam konteks protokol diplomatik, istilah agreement merujuk pada A. Persetujuan negara penerima terhadap calon duta besar. B. Perjanjian kerjasama antar negara. C. Prosedur penyambutan tamu negara. D. Surat kepercayaan dari kepala negara. E. Nota protes diplomatik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa agreement adalah istilah dalam protokol diplomatik yang mengacu pada persetujuan resmi dari negara penerima terhadap penunjukan calon duta besar dari negara pengirim. Penata kanselerai perlu memahami istilah ini dalam mengelola proses penempatan perwakilan diplomatik. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penata kanselerai di Kementerian Luar Negeri diminta untuk menyusun nota diplomatik terkait protes terhadap pelanggaran wilayah teritorial. Dalam menyusun nota tersebut, gaya bahasa yang paling tepat digunakan adalah A. Informal dan bersahabat. B. Tegas dan mengancam. C. Formal dan objektif. D. Emosional dan provokatif. E. Sarkastis dan menyindir. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam menyusun nota diplomatik, terutama yang berkaitan dengan protes, penata kanselerai harus menggunakan gaya bahasa yang formal dan objektif. Hal ini penting untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas dalam komunikasi diplomatik, sambil tetap menyampaikan pesan dengan jelas dan tegas. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang penata kanselerai sedang mempersiapkan kunjungan kenegaraan Presiden Ri ke Jepang. Dalam hal pengaturan tempat duduk pada jamuan makan malam kenegaraan, prinsip yang harus diutamakan adalah A. Kesetaraan gender. B. Senioritas usia. C. Hierarki jabatan. D. Abjad nama. E. Urutan kedatangan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam jamuan makan kenegaraan, pengaturan tempat duduk harus mengutamakan hierarki jabatan. Penata kanselerai harus memahami protokol ini untuk menghormati status dan posisi setiap tamu, terutama dalam konteks diplomatik yang sensitif. Kita masuk soal berikutnya. 5. Penata kanselerai di KBRI Paris diminta untuk menyiapkan dokumen ratifikasi perjanjian internasional. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengirim dokumen ke Kementerian Luar Negeri. B. Meminta persetujuan Presiden. C. Mengonsultasikan dengan DPR. D. Memeriksa teks perjanjian asli. E. Mengumumkan ke media massa. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama dalam proses ratifikasi perjanjian internasional adalah memeriksa teks perjanjian asli. Penata kanselerai harus memastikan keakuratan dan kelengkapan dokumen sebelum melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya dalam proses ratifikasi. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam konteks korespondensi diplomatik, not verbale biasanya digunakan untuk A. Mengundang kepala negara. B. Menyampaikan ucapan selamat. C. Komunikasi rutin antar kementerian luar negeri. D. Mengumumkan pergantian duta besar. E. Menyatakan perang. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa not verbale adalah bentuk komunikasi diplomatik tertulis yang umumnya digunakan untuk korespondensi rutin antar kementerian luar negeri atau kedutaan. Penata kanselerai harus familiar dengan penggunaan dan format not verbale dalam tugas sehari-hari. Kita masuk soal berikutnya. 7. Penata kanselerai di Direktorat Protokol sedang mempersiapkan kunjungan Menteri Luar Negeri ke beberapa negara. Dalam menyusun jadwal kunjungan, faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah A. Cuaca di negara tujuan. B. Menu makanan yang tersedia. C. Prioritas dan kepentingan nasional. D. Ketersediaan penerbangan langsung. E. Zona waktu negara tujuan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam menyusun jadwal kunjungan Menteri Luar Negeri, prioritas dan kepentingan nasional harus menjadi pertimbangan utama. Penata kanselerai harus memastikan bahwa kunjungan tersebut memberikan manfaat maksimal bagi hubungan bilateral dan pencapaian tujuan diplomatik Indonesia. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang penata kanselerai diminta untuk menyiapkan surat kepercayaan atau letter of credence bagi duta besar RI yang baru ditunjuk. Pihak yang berwenang menandatangani surat tersebut adalah A. Menteri Luar Negeri. B. Presiden. C. Ketua DPR. D. Sekretaris Kabinet. E. Duta Besar yang ditunjuk. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa surat kepercayaan atau letter of credence bagi duta besar harus ditandatangani oleh Presiden sebagai kepala negara. Penata kanselerai harus memahami prosedur ini untuk memastikan validitas dokumen diplomatik yang disiapkan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam persiapan konferensi internasional, penata kanselerai bertanggung jawab untuk menyusun tata letak bendera negara peserta. Prinsip yang harus dipatuhi adalah A. Urutan berdasarkan ukuran negara. B. Urutan alfabetis nama negara dalam bahasa Inggris. C. Urutan berdasarkan jumlah penduduk. D. Urutan berdasarkan usia kemerdekaan negara. E. Urutan berdasarkan GDP negara. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam konferensi internasional, tata letak bendera negara peserta umumnya disusun berdasarkan urutan alfabetis nama negara dalam bahasa Inggris. Penata kanselerai harus memahami dan menerapkan prinsip ini untuk menghindari insiden diplomatik terkait protokol bendera. Kita masuk soal berikutnya. 10. Penata kanselerai sedang mempersiapkan dokumen untuk pertemuan bilateral. Jenis dokumen yang biasanya tidak termasuk dalam persiapan tersebut adalah A. Talking points. B. Briefing paper. C. Profil negara mitra. D. Riwayat hidup delegasi. E. Surat keputusan pengangkatan pegawai. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam mempersiapkan dokumen untuk pertemuan bilateral, surat keputusan pengangkatan pegawai biasanya tidak relevan. Penata kanselerai fokus pada dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan substansi dan konteks pertemuan, seperti talking points, briefing paper, profil negara mitra, dan informasi delegasi. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam konteks penyusunan perjanjian internasional, istilah parafisasi mengacu pada A. Pengesahan oleh parlemen. B. Penandatanganan final perjanjian. C. Pembubuhan tanda tangan singkat pada draft akhir. D. Pengumuman perjanjian ke publik. E. Pertukaran instrumen ratifikasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa parafisasi adalah proses pembubuhan tanda tangan singkat atau paraf pada draft akhir perjanjian internasional. Penata kanselerai perlu memahami istilah ini sebagai bagian dari proses penyusunan dan finalisasi perjanjian internasional. Kita masuk soal berikutnya. 12. Seorang penata kanselerai diminta untuk menyiapkan ait memoir terkait isu perbatasan.
Karakteristik utama dari dokumen ini adalah A. Bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan. B. Harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. C. Informal dan tidak menggunakan kop surat resmi. D. Selalu ditulis dalam bahasa Inggris. E. Hanya digunakan untuk komunikasi internal. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Aide Memoir adalah dokumen diplomatik yang bersifat informal dan biasanya tidak menggunakan kop surat resmi. Penata Kanselerai harus memahami karakteristik ini untuk menyiapkan dokumen yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan konteks diplomatik. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam mengelola arsip diplomatik, penata Kanselerai harus memperhatikan prinsip A. Keterbukaan informasi seluas-luasnya. B. Penyimpanan sesingkat mungkin. C. Kerahasiaan dan aksesibilitas terbatas. D. Digitalisasi seluruh dokumen. E. Penghapusan berkala tanpa pertimbangan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengelolaan arsip diplomatik harus memperhatikan prinsip kerahasiaan dan aksesibilitas terbatas. Penata Kanselerai bertanggung jawab untuk menjaga keamanan informasi diplomatik sambil memastikan aksesibilitas bagi pihak yang berwenang. Kita masuk soal berikutnya. 14. Penata Kanselerai sedang mempersiapkan kunjungan kerja Menteri Luar Negeri ke daerah perbatasan. Aspek yang paling penting untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat adalah A. Akomodasi menteri dan rombongan. B. Penyediaan cenderamata khas daerah. C. Agenda dan lokasi kunjungan strategis. D. Penampilan kesenian daerah. E. Menu makanan tradisional. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam mempersiapkan kunjungan kerja Menteri Luar Negeri ke daerah perbatasan, koordinasi dengan pemerintah daerah terkait agenda dan lokasi kunjungan strategis adalah yang paling penting. Hal ini untuk memastikan efektivitas kunjungan dalam konteks kebijakan luar negeri dan hubungan perbatasan. Kita masuk soal berikutnya. 15. Seorang penata Kanselerai diminta untuk menyusun komunik bersama setelah pertemuan bilateral. Elemen yang tidak biasa ditemukan dalam dokumen tersebut adalah A. Hasil-hasil konkret pertemuan. B. Rencana tindak lanjut. C. Pernyataan komitmen bersama. D. Daftar lengkap delegasi kedua negara. E. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam menyusun komunik bersama, daftar lengkap delegasi kedua negara biasanya tidak dimasukkan. Penata Kanselerai harus fokus pada elemen-elemen substansial seperti hasil pertemuan, rencana tindak lanjut, komitmen bersama, dan isu-isu yang dibahas, tanpa perlu mencantumkan detail delegasi.